Pertanyaan yang kedua dari Tuku Persa Brokawi. Beliau mengatakan ada 3 ilmu dalam Islam, yaitu ilmu tauhid, tasawuf, dan fiqh. Beliau mempertanyakan bagaimana cara mempraktekkan ketiga ilmu tersebut dalam salat. Yang terakhir, pertanyaan dari Tuku Niki dari Palu Gading. Beliau mempertanyakan kepada beliau, apa jalan yang paling mudah untuk mencapai kepada Allah? Demikian pertanyaannya beliau. Ajaran tasawuf dan sufi yang sedang digalakkan di Nusantara Konasento dan juga di luar negeri lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan juga Muay dan Kamboja sampai ke Cina. Dan ini dalam hanya berdiskusi, membicarakannya pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk sebagai pembukaan telah sama-sama kita membaca makalah bagaimana telah dibacakan oleh Tengku Salamun dan juga dikomentari oleh Abu Yahya Kerombok. Para jemaah sekalian, hadirin kaum bapak dan kaum ibu, ada pertanyaan makrifat dari perwakilan dari MPU Birin. Makrifat ini terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama, ada istilahnya makrifat awam. Kedua, ada istilahnya makrifat khawas. Ada yang ketiga adalah makrifat khawasul awam. Makrifat awam untuk mendapatkan tauhid awam, makrifat khawas untuk mendapatkan tauhid khawas, makrifat khawasul khawas untuk mendapatkan tauhid khawasul khawas. Adapun makrifat awam hanya belajar, kita belajar di pesantren dan di kampung-kampung mengenai untuk taturi sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang harus, yaitu berdasar kepada hukum akal. Yang kemudian gunanya katanya bermakrifat awam supaya tanya dapat membedakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat baharu atau makhluk ini, di mana sifat-sifat Allah itu Allah bersifat dengan sifat yang sempurna, maha suci daripada sifat yang berkekurangan. Dan juga tanya makhluknya bersifat dengan sifat yang kekurangan. Dicontoh umpama Allah itu bersifat wujud. Wujud Allah itu tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai kesudahan, tapi wujudnya mempunyai permulaan dan juga kesudahan. Wujud Allah ada wujud kadim yang bakal, wujudnya adalah wujud baharu yang sifatnya panah, dan lain sifat-sifat Allah bahwa tidak sama dengan sifatnya. Supaya taturi Allah dengan sifatnya, makanya untuk sekedar makrifat sebagai mubtadi itu sudah cukup untuk mensahkan ibadatnya, supaya tanya dianggap orang yang beriman, menyemati tanya berarti dikuburkan pada kubur orang-orang
agama Islam tidak dipisahkan kubur dan nyawa, dan katanya dipelihara darah, dengan makna tidak boleh hanya sebenarnya untuk membunuh orang yang mempunyai akidah demikian itu, supaya tanya sah ibadat tanya. Bagaimana ulun tasawuf la tasihul ibadah illa bimakrifatil ma'bud, tidak sah ibadat melainkan untuk mengenal orang yang tersembah. Jadi makrifat yang demikian hanya belajar di pesantren mulai kitab Sanusi sampai Umul Barain Dusuki, itu untuk mendapatkan makrifat awam. Dan kedua adalah makrifat khawas. Jadi makrifat khawasnya, yaitu orang yang telah datang pada hatinya anwar waridat, cahaya keberadaan Allah itu, sinaran daripada jalal dan jamal yang berasal daripada sifat dan zat, yang membawa yaitu rindu, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana bertanya belum ada cahaya itu masuk, cahaya sifat, cahaya sinaran daripada jalal dan jamal Allah yang berasal daripada sifat dan zat masuk ke dalam batin dia, penyebabnya katanya cinta, rindu, dan sangat rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makrifat tingkat kedua yang sedang dikembangkan oleh ajaran tauhid tasawuf. Untuk mendapatkan makrifat yang demikian, maka oleh ulama sufi mengadakan tarekat dan mengamalkan tarekat. Ada Naqsyabandi, ada Syatari, ada Tijani. Tarekat itu sebagian daripada ilmu tasawuf. Tasawuf itu di segi amal tarekat, di segi ilmu sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana gunanya untuk berjalan hati dia kepada Allah, kemauan dia untuk dekat dengan Allah. Ada kala dengan berzikir, ada kala dengan istilahnya murakabah, ada kala dengan jalan musyahadah. Jadi murakabah dan juga muayanah, musyahadah, muayanah itu adalah merupakan ajaran tarekat. Maknanya bagaimana kelingan hati dia tertanya berada di hadapan Allah, supaya senantiasa dia mendapat bantuan pertolongan Allah, tidak teringat lainnya selain Allah. Jadi dengan demikian maka cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam batinnya, cahaya kasih sayangnya, kehebatannya masuk. Itu makrifat yang kedua, yaitu makrifat khawas. Jadi kalau sekedar makrifat awam untuk mengerti sifat Allah, tapi makrifat khawas tidak lagi membedakan antara sifat dan zat, karena zat itu hakikat daripada sifat. Jadi itu yang menarik dan dekat hampir kepada Allah, yang bisa bedanya berakhlak yang mulia dengan makrifat khawas. Bisa hanya sembahyang khusyuk hundur hati kepada Allah dengan makrifat khawas, supaya tanya hilang was-was mengenai kehidupan dan segala macam itu dengan makrifat khawas. Makrifat khawasnya tanya sudah dikatakan wali kecil. Dan ketiga ada makrifat khawasul khawas yang ketiga. Jadi makrifat khawasul khawas ini, inilah kata hadis, la ya'rifuhullah illallah,
tidak mengetahui akan Allah melainkan Allah. Setelah fana si salik, artinya orang yang berjalan kemauannya kepada Allah, dia nggak teringat lagi dirinya, hilang wujudnya. Maka yang mengetahui Allah, Allah. Di sana sudah ada satu petanda untuk jalan untuk mendapatkannya, syahid dan dalil menunjukinya. Itu hanya pemberian semata-mata. Setelah dia dikembalikan Allah kepada makam bakar, tahulah dia, dan ini adalah orang yang lemah, tak sanggup untuk mendapatkan Allah. Allah yang mendapatkan dirinya pada dirinya. Jadi tiga makrifat ini dikatakan adalah minallah ilallah billah, minallah ilallah billah, dari Allah, minallah, ilallah kepada Allah, dengan Allah. Jadi mengatanya udik dan bermakrifat dari Allah, bukan dari nafsunya, bukan dari orang lain. Jadi tidak, itu dari Allah. Kemauan dari Allah, baiknya kemauan dong dari milakir mana, dari pula lagi berkot dari pula dari Allah, dari kepada Allah. Ujungnya untuk dapat menyaksikan Allah, itu dapat menyaksikan Allah, bukan untuk dapat dekat dengan lainnya, untuk dapat dekat dengan Allah. Tapi banyak budaknya ini panah dina, dan dengan Allah, dia berbuat dengan Allah, tidak dengan dirinya. Maka disitulah bantuan, kekuatan diberikan oleh Allah. Kalau kita tidak berbuat dengan nafsu kita dan orang lain untuk mencari keuntungan maksud diri, yang bukan karena wujud diri, carong dengan Allah, carong Allah, kekuatan dari Allah. Jadi di situ hanya mendapat petunjuk, bantuan di dalam menata kehidupan, untuk danya bisa beribadah, berakhlak baik, untuk danya bisa bermakrifat dengan tauhid irfani, untuk menata keluarga dan masyarakat. Ini yang pertama dari apa namanya, tempuh wakil MPU. Dan yang kedua, pertanyaan Paduin bagi hidayah untuk belajar lebih ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Pertama, akidah, keimanan. Yang pertama, tanya meyakini Allah yang menciptakan dan yang membuat alam semesta dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Maka penyebab ada alam dan tanya mula cukup 20 menurut ajaran yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Paduin. Dan tanya mengetahui itu dengan dalil, dengan akal dan nakal. Akal burhan, alam semesta ini jadi dalil keberadaan Allah, bahkan jadi dalil mata pokok alamnya, langit bumi, makhluknya. Alam mungkin yang baharu untuk pokok, dari hana kepadanya, tentu yang kadim, yaitu orang yang menciptakan alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil akal dan nakal, agak pudakan nakal wa ilahukum ilahu wahid Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dalil akal dan nakal. Jadi tanya harus dapat yakin. Kalaupun tanya tidak dapat menghuraikan dalil, maka tanya cukup dengan yakin saja. Menghuraikan dalil antara nanohana tama, maka oleh karenanya yang lain yang punah, yang boleh, maka berat kena atau yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dalil akal.
dan juga dengan dalil lafaz. Agakun Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dan Allahnya Esa wa ilahukum ilahu wahid. Menyampaikan Allahnya dua, merubut-rubut kekuasaan sehingga hanya terjadi alam. Rulah alam. Laukana fihima alihatun lafasadata. Kalau ada keduanya, langit bumi Tuhan selain Allah, hancur. Itu lagi pun yang terbel baik dalam tiga darani atau kebatul alam dan lainnya. Wadu'in untuk mengenal Allah dan sifatnya. Dan juga hukum syarak, perintah dan larangan. Namanya ibadat sembahyang dengan syarat-syarat rukun yang benar untuk melaksanakan ibadah, dan juga supaya sah ibadahnya dan sah akadnya, hubungan dengan manusia bagi supaya sah akad nikahnya, akad jual beli. Jadi itu adalah merupakan hukum syarak, perintah dan larangan. Supaya terpu larangan Allah berzina, sengucu, hanyi terpukul, hanyi pengak gak, hanyi fitnah gak, pindah gak sesat, yin. Kenapa? Hanyi cik, Jadi kita tahu hukum syarak, perintah dan larangan baik dalam segi ibadah dan muamalah, hukum syarak. Dan juga kita tahu nafsu dan sifat-sifat nafsu dalam segi tasawuf. Tanya hanya mudengki-dengki, hanya bertangkah, hanya koeh, tanya hanya terpegang hubungan silaturahmi yang ge dengkung pertama, dengkung dibilangnya bagus bah. Lama bagus. Baik lagi menu agam tamu dengkul lain. Ditipak untuk dicap kau ini. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Jadi itu akhlak yang bagus. Dengan tanya belajar ilmu tasawuf. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana mengamalkan banle imenya lan temaya? Kayaknya jadi itu ilmu dan amal dikatakan syariat. Tanya mengamalkan akidah, tanya mengamalkan tasawuf, berakhlak yang bagus. Tanya mengamalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Dari segi ibadah muamalah itu dikatakan syariat, ilmu dan amal itu dikatakan syariat. Kemudian setelah tanya mengamalkan ilmu dan amal dalam segi yang akan dipupuk umpama semayang dan diperintahkan tanya harus dan semayang dengan syarat rukun qiblah, tapubur mulai dari takbir, niat sampai kepada salam. Jadi karena itu perintah Allah yang dijabarkan oleh ulama-ulama tanya dari Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir sembahyang luhur, rakaat sembahyang subuh, dan itu yang pertama di dalam melakukan apa yang diwajibkan sebagai syarat dan rukun itu mengamalkan hukum syarat lagi. Dan kemudian di dalam kita mengamalkan itu kita tahu bahwa ini perintah Allah dan kita tahu Allah dan sifatnya. Tanya lemah daripada menentang hukum, tanya lemah daripada menentang hukum, tanya harus patuh kepada hukum. Dan Allah itu hadir bersama tanya harus merasa tanya hina dengan perintah, lemah dengan hukum, merasa rendah tanya di hadapan Allah, karena Allahnya ada di mana-mana. Jadi sesuai dengan yang dikun dalam penyampaian ihsan antak budallah ka'annaka
tarahu wa illam takun tara fa innahu yarak. Ya, tanya dengan jalan musyahadah, ini tanya dilihat oleh Allahnya. Ya lucu dengan itu bayang kalau Allah yang lihat tanya, indah melihat tanya, yang kagurannya. Tanya kalau tanya mana yang kalau tanya Allah. Jadi perlu penjabaran tasawuf bahwa Allah itu dekat dengan tanya, selalu melihat tanya, yaitu iman tanya meningkat dalam martabat ihsan. Itu maknanya dalam pengamalan. Dan juga samping katanya telah berakidah, berkeyakinan Allah dan sifat-sifat Allah, selalu memantau tanya, dan supaya tanya merasa khusyuk dan hudur hati kepada Allah. Baiknya dan temayangnya meraba-raba ingatan tanya, pikirannya. Harus katanya dapat memadamkan kehendak-kehendak nafsu tanya kepada yang lain. Tujuannya untuk benar-benar tanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengamalkan itu dikatakan syariat. Jadi syariat. Kemudian di dalam mengamalkannya tak sangkut hati tanya kepada Allah. Dalam mengamalkannya tak sangkut hati tanya kepada Allah. Tapi tak sangkut hati tanya kepada Allah. Terlihat perbuatan Allah. Nyo gerak diam dan nyo dari terkali dari Allah. Kemauan dan nyo dari terkali dari Allah. Hana dan nyo doleh dari Allah. Jadi terhapus sifat-sifat nyo sifat nyo. Lahir Allah dan sifatnya itu dikatakan hakikat namanya. Itu dikatakan hakikat. Karena cahaya Allah ini telah masuk dalam batin nyo. Jadi semuanya dimangsakan kepada Allah, tidak kepada tanya. Jadi itu hakikat namanya, dengan jalan musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah dan sifatnya, hilang lainnya. Dan kemudian setelah hilang lainnya, ngomong-ngomongnya hilang, ya Allah, yang nak Allah dan sifatnya. Untuk menyebutkan Allah dan sifatnya akan danyole. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Yang menyaksikan sifat Allah, Allah hanya telah larut hilang wujudannya di dalam wujud Allah. Itu makrifat namanya. Jadi bila mana Anda dapat melakukan syariat dengan hakikat sekaligus dalam Anda beribadah, berarti wah, malaikat-malaikat segala kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Iqadul Himam, siapa yang panah pada asma dan sifat, dia melihat sifat-sifat Allah, hilang sifat-sifat lain, Allah yang melakukan semua, ingatannya ke sana, maka apapun yang kita berkemauan dibantu oleh Allah. Siapa yang dapat panah pada zatnya, yang kata Imam Muhammad Al-Hujaini mengatakan, jikalau dia berkemauan, apa yang dia kehendaki, Allah akan memberikannya. Nah, jadi urung-urungnya sufi ya, sufi besar, yang urung yang paling kaya di dunianya. Haha mentang, nah kemuliaan. Haha mentang, mutemai buah, mutemai kui, mutemai tempat bak tempat Pak Zainuddin cukup bagus, cukup bah. Jadi demikianlah Tengku Faisal, zahir katanya mengamalkan syariat, batin tanya mengamalkan hakikat. Jadi zahir batinnya sejalan. Untuk apa begitu? Syariat ini untuk memperbaiki nafsu, sifat nafsu, apa yang dipupuk oleh nafsu, keinginan nafsu. Tanya harus dapat melakukan ibadah, menjaga kewajiban waktu dan sebagainya. Jadi hakikatnya untuk menjaga hati dan roh katanya, supaya tanya berpisah-pisah dengan Allah, baik bersama alam, bersama makhluknya. Makanya ke Allah sangat sayang, turunnya nulun tabi, nulun tabi. Makanya kemaknanya fatkuruni atkurkum, ingatlah kamu aku akan ingat kamu, akan ingat
Jadi selalu nantiasa melazamah mengingat Allah, mengingat sifat-sifat kebesaran, sifat kebagusannya, teringat kepada zatnya yang maha suci, cahaya kebagusannya, teringat dalam batinnya Allah bersama Danyo, dengan pengertian dibantu oleh Allah kehidupan Danyo dalam mengharungi kehidupan dunia dan akhiratnya. Kan itu besar? Tabuknya hanya bisa 30 dulu, dia baca-baca ini tak untung yang tangtung dia kah? Gebuk deh. Gebuk. Abadnya yang ketiga. Jadi yang ketiga tengku kiki. Bagaimana kita nyonya kena tengku kiki supaya kita nyonya sampai kepada hakikat. Jadi maknanya begini. Jadi untuk sampai kepada hakikatnya, bila mana tanya belum sampai kepada makam awal, yaitu cinta, rindu, tajali, sifat kebagusan, kebaikannya Allah di dalam batin Danyo, itu permulaan jalan bagi urung kawas. Atau ada orang awam, ada orang kawas. Orang awamnya terhijab Allah oleh dirinya, oleh alam semesta, terhijab sifat-sifat kebagusan Allah, kebaikan Allah, kekuasaan Allah dengan dirinya dan alam semesta, dikatakan awam. Dan kedua kawas, dia tidak terhijab keberadaan Allah dan sifatnya dengan dirinya dan alam semesta. Mantau mengenai lemah kebagusan Allah, kebaikan kebaikan Allah. Jadi maka cinta, rindu dia kepada Allah. Karena lagi orang mencinta, datang muda-muda dan kualiba, nak pernah mencinta orang yang tidak anak darah, anak darah apa lain tu? Takut lagi anak darah di Banda Aceh, anak darah, watai tahu matang lemah anak darah anjir, ni pun lemah. Pertanyaan Medan, lemah sih, pada di Banda Aceh. Tidak karena cinta, karena cinta. Mampakkan bak anak darah kita ada cinta. Kemudian ataupun bak ungkut, hanya pawangkut, aja ungkut cuma. Pelihara kami, tengah-tengah sembahyang rumah kami. Karena cinta. Jadi setelah tanya cinta, terlihat kebagusan sifat dan kebaikannya di dalam batin Danyo, sehingga hilang lainnya, tidak terlihat lagi. Aminah yang tercinta, Fatimah gaduh, Fatimah gaduh. Akhirnya kalau komandan Fatimah gaduh, dodo Danyo gaduh, karena asyik, karena maka orang gaduh yang lain, sifat lain, sifat roji dan lainnya, orangnya itu telah sampai kepada makrifat kepada Allah. Orang kalau kita untuk lagi jawaban ini.